Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman sekalian, di video update Bitcoin hari ini kita bakal quick update aja untuk update progres pergerakan ya dari segi jangka pendek, dan kita ngelihat atau mencoba untuk menginformasikan kepada teman-teman seandainya jika ada indikasi market kembali mengalami reversal atau bisa bullish lagi gitu. Tapi selama itu belum ada, saya tetap akan informasikan apa adanya, berusaha untuk objektif, dan kita coba untuk memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin ya. Barangkali kita bisa dapat kesempatan untuk serok dari harga yang bagus gitu teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, jadi kita kemarin udah update secara major ya, gambaran besar daripada Bitcoin, possibility-nya seperti apa, worst case-nya seperti apa, dan itu sebenarnya bisa jadi kesempatan buat teman-teman mempertimbangkan untuk melakukan aktivitas beli kembali pada Bitcoin nantinya. Ya, in the end, buat kita yang punya gambaran atau punya planning ya untuk Bitcoin kita hold secara jangka panjang, ya every dip atau every discount itu sebenarnya adalah opportunity untuk beli. Jadi teman-teman bisa manfaatkan, bisa cicil DCA, dan good newsnya adalah kalian dapat harga bagus compare dengan kemarin itu yang mungkin sempet 48.000, 49.000. Kan galau ya, kayak aduh pengen beli nih tapi tanggung nih harganya di atas gitu. Sekarang Anda dapat 40.000 bulat sebagai pertimbangan untuk kita melakukan DCA kembali, itu bagus. Lower dari harga itu juga ada opportunity-nya, dan itu masih bisa dipertimbangkan untuk teman-teman dimanfaatkan. Nah teman-teman, tadi malam itu ada aktivitas Grayscale Bitcoin Trust ya. Lagi-lagi mereka melakukan pengiriman barang ya, pengiriman barang ada ya, tapi ke Coinbase ya. Di sini nominalnya ada 531 Bitcoin, kemudian ada 950 Bitcoin, 490 Bitcoin ya, dan ini benar-benar dikirim secara bertahap ya, di jam ketika menjelang New York Stock Exchange Open. Jadi memang ini kelihatannya sangat menarik sekali ya, bahwa behavior market itu benar-benar sangat terasa ya, terutama di jam-jam New York Stock Exchange lagi beraktivitas, dan yang bergabung lagi ya, yang bertransaksi di sana itu adalah Grayscale, kemudian mungkin BlackRock ya, mungkin kawan-kawannya, dan itu benar-benar sangat-sangat terdampak ya dari segi pergerakan. Nampaknya Bitcoin pun turun mungkin diakibatkan oleh kondisi tersebut ya, di luar dari perspektif technical analysis yang kita sudah bahas kemarin. Jadi memang sejauh ini masih sejalan dengan analisa yang kita sampaikan beberapa hari terakhir. Salah satu yang hari ini semacam tambahan indikasi ya, yaitu ketika support level ini sudah berhasil di breakdown guys. Jadi kalau kalian notice di kisaran level 41.000, ini untuk time frame besar ya, kayak daily itu sebenarnya dia berusaha untuk bertahan di atas level itu sejak beberapa hari terakhir. Namun tampaknya sudah gagal ya. Kalau misalkan dari perspektif time frame hourly, sebetulnya di kisaran 40.500 lah. Ini merupakan key support. Ya, jadi baru banget tadi malam sebetulnya kita ngobrol ya sama teman-teman di Advance Group. Kita discussion juga, dan kita ada sesi live streaming di mana kita melihat memang level 40.500 ini berusaha dipertahankan dalam beberapa hari terakhir. Namun yang menjadi concern kita adalah ini level support itu semakin sering dites. Ini berarti semakin sedikit demand-nya teman-teman. Ya, bayangkan ibaratnya ada yang pembeli ya kan, dia beli pelan-pelan, beli pelan-pelan, beli pelan-pelan ketika harganya sudah berhasil naik dan menguat. Namun ketika kembali ke level tersebut ada yang beli, memang ada, tapi kelihatan di sini bahwa pembelian yang dilakukan pada kondisi yang terakhir ini cenderung sedikit ya, demand-nya tuh cenderung sedikit. Kita bisa lihat dari bagaimana reaksi pasarnya. Memang harga nge-spike naik, namun dia tertahan dan terkonsolidasi. Nah sekarang timbul pertanyaan, harga kan sekarang breakdown nih. Apakah di sini hanyalah untuk sebatas mengambil likuiditas saja sebelum harganya nanti bisa rebound lagi? Nah, itu mungkin yang jadi pertanyaan. Nah, untuk kita tahu jelasnya, maka kalau buat saya pribadi, saya lebih prefer melihat Bitcoin benar-benar reclaim dulu deh 40.500. Bila mana itu terjadi, baru saya yakin bahwa oke, ini berarti memang buyers di sini cukup strong, dan secara bias berarti baik itu di Bitcoin maupun di altcoins ataupun di transaksi yang lainnya itu akan cenderung balik lagi ke posisi yang lebih tendensinya ke bullish gitu ya. Jadi kalau untuk saat ini saya melihat dengan Bitcoinnya ikut turun, kemudian kemarin juga kita sempat analisis Bitcoin dominance-nya juga ini minimal pada pergerakan kemarin ya. Minimal pada pergerakan kemarin itu sudah berhasil spike out. Ya, ini menjadi sebuah indikasi lah buat kita memperhatikan bahwa
Oke, udah boleh hati-hati ya, dalam tanda kutip hati-hati di sini adalah untuk kita mengantisipasi kemungkinan bahwa harga itu masih bisa turun kembali ya di sini teman-teman. Nah, dengan Bitcoin kemarin sudah berhasil closing nih ya di bawah area resistance supportnya di kisar 4500 dan kemudian dia sudah memasuki zona resistance lagi di kisaran $40.000. Sebenarnya $40.000 ini merupakan level psychology. Namun seperti yang kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman sekalian, next stop itu yang paling dekatnya adalah 37.700. Technically karena ini merupakan tahanan yang sempat membuat Bitcoin tertahan selama beberapa hari terakhir. Namun kalau kita lihat bigger pictures, masih seperti yang saya jelaskan kemarin, kita punya antisipasi di mana ada kemungkinan lah ya, ini kita ngomong kemungkinan terburuk, harga Bitcoin tuh bisa sampai $35.000 bahkan. Why? Reasonnya simple. Setiap kali harga mengalami penguatan, dia retrace sebanyak 50% sebelum next push-nya. Di sini pun sama, ya, mengalami retracement lebih kurangnya sebanyak 50% sebelum next push-nya. Nah, saat ini, bisa nggak sih, Vin, kalau misalkan dia nggak harus sampai 50% ya, bisa-bisa aja. Mungkin dia ketahan di 38,2%. Which is, ini confluence dengan level 37.700 yang saya mention tadi. Kita lihat di sini merupakan support, dan kita ngelihat di sini di time frame daily merupakan resistance. Nah, apakah di sini bisa menjadi support? Ada kemungkinan tersebut. Namun untuk kita mengetahui dengan clear, ya kita butuh harga untuk retest ke level tersebut dulu. Jadi kita lihat nanti dari sana ada demand yang cukup nggak untuk membuat harga Bitcoin mengalami reversal dan kembali bullish lagi. Nah, saat ini teman-teman, seperti yang saya mention juga kemarin melalui grup Telegram ya, soal struktur sederhana yang saya perhatikan, yaitu seperti ini. Ini kondisinya sebelum harga mengalami breakdown. Jadi kita ngelihatnya simple, guys. Bagaimana harga dari sebelumnya bullish, ya, kemudian di create higher low, higher high, higher low, higher high, manipulasi sebelum dia benar-benar create higher high, lalu ada manipulasi lagi sebelum dia create lower low. Nah, setelah itu kita bisa perhatikan teman-teman bahwa by process ini harganya sudah mengalami breakdown lagi. Maka di sini saya bisa katakan ini adalah lower high-nya kita. Jadi saya bisa tambahin new line ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah lower high kita dan ini adalah possible lower low kita. Nah, saat ini kita belum tahu apakah ini akan menjadi lower low kita atau tidak gitu ya. Karena faktanya gini teman-teman. Kalau kita lihat lagi dari pergerakan saat ini, mungkin menggunakan time frame 1 jam. Kita bisa lihatlah salah satu high point yang mungkin bisa dijadikan acuan bahwa oh ini nih, kalau misalkan ini berhasil di breakout, berarti ada possibility kita masuk ke pullback-nya, dan itu berada di level ini. Ini ada sempat pullback, kemudian dia turun lagi, slightly pullback, ya, baru dia kemudian turun lagi. Nah, kalau misalkan kita pengen lihat dia valid ada potensi lower high, maka dia harus break dari 41.200. Ini udah paling minimal. Dan kalau kita mau ngomongin Bitcoin kembali ke dalam keadaan bullish, maka kita harus membuat Bitcoin itu mengalami invalidasi terhadap level ini. Jadi ini adalah high point yang paling krusial yang untuk saat ini teman-teman sekalian. Nah, selama Bitcoin belum mampu men-take out high ini, berarti kan secara struktur kita tetap dalam keadaan bearish. Bisa aja dia naik sampai sini tapi kemudian dia kembali turun gitu ya, dan ternyata strukturnya masih terus berlanjut. Oke, jadi terlepas dari kondisinya, apakah di sini kita ngelihat ya kecenderungan membentuk sebuah falling wedge gitu, ya kita tetap melihat bahwa ada kemungkinan untuk Bitcoin turun gitu. Nah, ini pemanfaatan saya untuk sell short juga, ini sebenarnya sifatnya hanya untuk hedging juga ya. Jadi kita ngelihat jangka pendek dan tentu saja kita manage risikonya dengan sangat proper, dalam arti kalau misalkan kita ngelihat harga balik ke break even pun ya kita udah harus close lagi positionnya dan udah boleh persiapan untuk entry long position, mengingat tren besarnya itu sebetulnya masih bullish. Jadi saat ini saya ngelihatnya cuma satu teman-teman, posisi ini rawan sekali untuk mengundang likuiditas masuk ke dalam pasar, terutama untuk sisi sell short, sehingga bisa dimanfaatkan oleh bigger players untuk mereka melakukan reakumulasi. Nah, tinggal pertanyaannya kapan nih reakumulasinya gitu kan? Kapan nih mereka mulai taking action? Karena sebelum itu terjadi berarti kita belum bisa mengatakan bahwa ini valid ya. Mungkin saya akan gunakan chart ini untuk saya clear semuanya.
Ya, biar saya tambahkan ke teman-teman informasi secara sederhana saja. Dan ini adalah low point terakhir. Low point terakhir di sini juga sudah berhasil di take out ya. Dua-duanya sudah berhasil di breakdown. Kemudian ada key support major yang sebelumnya mempertahankan Bitcoin berhari-hari, namun akhirnya berhasil dipatahkan juga. Dia sudah break low juga. Maka secara gambaran besar ini adalah area supply kita saat ini. Ya, ini adalah supply dengan posisinya saat ini memiliki fair value gap somewhere in this level. Ya, tapi itu kelihatannya kecil lah teman-teman sekalian ya, opportunity-nya. Nah, kalau kita gunakan simple structure juga, ini sebenarnya kelihatan ya. Begitu dia retest kisaran level Fibonacci 0,5 atau 0,61, kita ngelihat ada rejection kembali terjadi di market. Nah, saat ini kita bisa katakan demikian juga apabila bottomnya sudah ketemu gitu ya. Masalahnya kalau kita lihat di sini, ini kondisi buat time frame 4 jam ya. Ini inside bar guys. Maksudnya inside bar gimana, Vin? Ini adalah high point dan ini adalah low point. Nah, posisi candle itu bermain di tengah-tengah, teman-teman sekalian. Ya, tidak melewati high point, tidak melewati low point. Makanya ini dikatakan inside bar. Jadi kita belum bisa bilang bahwa ini adalah valid pullback gitu. Ya, kita baru lihat cuman ini istilahnya membentuk bullish engulfing pada time frame 4 jam. But that's not gonna be enough ya, teman-teman sekalian. Itu belum cukup mengingat penurunan yang terjadi tadi malam sifatnya itu lumayan impulse dan lumayan agresif. Apalagi dia baru kehilangan support level 40700. Jadi kalau memang dia harus naik, probably saya pengen lihat dulu nanti dia retestnya kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan ternyata masih kena reject lagi, ya oke. Berarti kita pahami bahwa posisi Bitcoin itu masih bisa meneruskan penurunannya hingga level 37.700 dolar. Dan pada analisis kemarin yang lebih lengkap ya teman-teman bisa lihat juga ya penjelasan saya terutama pada time frame weekly. Mengapa demikian ini bisa menjadi potential target ya di Fibonacci 50%. Ya kira-kira seperti itu. Alright. So teman-teman sekalian, video ini bukan untuk FUD, video ini bukan buat nakut-nakutin, tapi di sini justru buat kita melihat ya sejauh mana kira-kira kita bisa dapat diskon. Kalau misalkan masih ada peluangnya, why not? Kita bisa sabar menunggu dan sambil DCA selagi berproses dia mengalami koreksi. Jadi teman-teman tahu nih, wah ini dia nih. Kalau kemarin udah pada nungguin kan ini naik terus nih, kapan nih kita bisa mulai beli? Teman-teman sekarang udah dikasih indikasinya dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman sekalian. Alright, so cicil beli DCA 40,000, maybe 37,000 ya, 37.700 tadi udah boleh cicil beli lagi. Dan mungkin kalau misalkan bisa dapat 35.000, wah itu diskon banget, kalian tinggal hajar teman-teman. Alright, so God bless for everyone. Thank you so much for watching this video. Sampai jumpa kembali di live streaming juga nanti pada hari Rabu atau hari Kamis, dan God bless buat teman-teman semuanya. Cheers, bye bye guys.